Dan saya yakin dari semua yang hadir di sini itu mempunyai tato itu tidak nyaman. Biarpun ada 1-2 orang di podium mengatakan bahwasanya ketika sudah terlanjur tidak usah dihilangkan, nggak apa-apa. Saya menyimpulkan gini, untuk orang-orang yang menyampaikan seperti itu tidak merasakan bagaimana rasanya orang yang mempunyai tato. Saya yakin ketika orang tersebut merasakan, pasti mereka pun ingin mencari solusi. Saya dulu sampai berpikir bodo amat dengan rasa, bodo amat dengan mati, yang penting tato saya bisa hilang. Saya sampai ke titik itu karena memang kalau untuk pembahasan tato dalam segi agama itu dosanya itu bukan hanya ditanggung sama pelaku tato, bukan hanya ditanggung sama orang yang bertato, sampai ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami tim dari Ponpes Anaja, tim penghapusan tato, ingin melaksanakan event di Surabaya. Dan ini persiapan untuk menaikkan barang. Ya, kami semua meminta doanya dari teman-teman semua supaya event kita yang di Surabaya dan Kudus itu berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan untuk program kami itu bisa semakin meluas ke kota-kota yang menginginkan supaya program kami itu sampai ke kota-kota mereka. Untuk tim hapus tato perempuan itu kita membawa 4 anak ya. 4 anak, dan insya Allah nanti dari pengada itu ada tim bantu. Ada tim bantu untuk tim wanita jumlahnya 4 orang. Baiklah teman-teman, sebelum kita berangkat menuju Surabaya untuk acara penghapusan tato massal, marilah kita terlebih dahulu berdoa semoga nantinya di perjalanan sampai kembali lagi ke pondok kita ini, semoga diberi kelancaran. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mari kita perbarui niat, semoga diberi keikhlasan semua, diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Amin. Mau ke Surabaya. Ngapain? Acara hapus tato. Tatonya siapa, Pak? Tato orang-orang yang sudah mempunyai niat ingin menghilangkannya, dan terutamanya itu untuk niat hijrah ya. Hijrah kemana? Hijrah berpindah dari hal jelek ke hal yang lebih baik. Setelah semua persiapan dirasa cukup, maka pukul 13.30 kami berangkat menuju kota Surabaya via Tol Salatiga. Oh ya, hari ini kami ditemani oleh sang driver yang bernama Mas Munir. Beliau ini adalah seorang alumni yang kebetulan memiliki usaha Armada Travel, dan tentu saja driver andalan kami, Bang Dul. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, maka sampailah kami di rest area kilometer 678 Jombang, Jawa Timur untuk istirahat, sholat, dan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini alhamdulillahirobbilalamin kita mendarat yang kedua, istirahat ya. Istirahat yang kedua. Jadi di rest area 0 kilometer berapa Mas Nios? 578. 578 di 678. Oh iya. Kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya, insya Allah jamak takhir ya di sini, dan insya Allah sekalian istirahat, makan-makan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru saja tiba di kota Surabaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:30 dini hari. Ini teman-teman semua alhamdulillah sampai tujuan dengan selamat atas doa semua kalian. Dan insya Allah untuk pelaksanaan untuk penghapusan tato besok ada di sini, Balai Pertemuan Warga RW 013.
Sesampainya di Surabaya, kami sempat mengobrol dan ngopi sebentar bersama perangkat desa serta para habaib di sana yang mensupport program kami ini, dilanjut dengan istirahat. Pagi-pagi sekali kami sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk program hapus tato ini. Meskipun terasa sangat melelahkan, tetapi semuanya terbayar ketika melihat antusias masyarakat yang ingin berhijrah dan menghapus tato mereka. Total peserta hari ini mencapai 120 pria dan 24 wanita. Sebenarnya banyak sekali peserta yang tidak bisa ikut karena kuota sudah penuh. Maklum saja, kami masih terbatas dengan tenaga dan waktu untuk memproses peserta dalam jumlah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berjalannya proses penghilangan tato ini, saya ingin mengarahkan untuk tata cara setelah proses di sini nanti ya, untuk perawatannya. Karena memang ada perawatan yang khusus. Jadi perawatan yang khusus itu nanti akan semuanya diarahkan dari kami. Karena untuk dari program kami ini, tanggung jawab kami ini bukan hanya di sini, tapi sampai hasil akhir insya Allah. Karena memang perawatannya itu tidak bisa kita arahkan di sini karena setiap kulit itu berbeda-beda. Nanti setelah proses di sini terus terjadi efek entah itu bengkak ataupun lukanya basah, itu bisa konfirmasi pada kami ataupun konfirmasi di grup. Terus untuk setelah proses dari sini nanti untuk kulit yang dioles dengan warna hitam itu kan nanti ngelupasnya itu terangkat tintanya. Jadi tidak langsung hilang di sini, tapi nunggu obatnya itu ngelupas dulu. Pasti yang semua ikut proses di sini menginginkan hasilnya itu bagus, seperti yang semuanya inginkan. Itu ikutilah saja arahan-arahan dari kami. Saya pribadi mempunyai pengalaman tentang tato dan saya sudah mengamati dari diri saya dan saya simpulkan untuk teman-teman semua. Jadi cara proses supaya hasilnya itu bisa sesuai, nanti ketika obat tersebut ngelupas ataupun mau ngelupas, biasanya terasa efek gatel. Sama seperti luka-luka biasa, luka-luka misalkan jatuh ataupun terkena apa, kalau misalkan mau sembuh itu pasti ada efek gatelnya itu. Nah, terkadang ketika orang tersebut tidak memahami, karena saya yang memahami, saya harus menyampaikan, biasanya digaruk. Itu penyebab daripada jadinya keloid. Nanti obat hitam ini terkelupas. Setelah terkelupas menjadi warna putih yang seperti ini. Kalau lukanya itu kering seperti yang ada di gambar ini, itu tidak perlu dikasih salep. Dikarenakan apa? Ketika dikasih salepnya, itu bisa menyebabkan hilang daripada kulit yang mati, kulit yang mengeras, kulit yang warna putih ini itu selaput untuk menahan daripada pertumbuhan kulit. Jadi ketika nanti selaputnya ini hilang, maka untuk pertumbuhan kulit itu sudah tidak ada penahannya lagi. Itu bisa jadi melebihi untuk kulit yang normal. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita harus mendiamkan. Biasanya kan untuk efek gatalnya lebih. Nah, itu nanti bisa konfirmasi pada kami, akan kami carikan solusi seringan mungkin, sebaik mungkin. Dan itu setelah pengelupasan obat itu finish untuk hasil. Dan nanti untuk setelah proses warna putih ini selesai, nanti masih bertahap lagi. Bertahap untuk perubahan warna kulit. Nanti setelah warna putih ini hilang, mungkin menjadi warna merah. Dan ketika sudah menjadi warna merah ataupun hitam, itu diperbolehkan menggunakan obat penghilang bekas luka. Itu bisa mempercepat untuk pemulihan warna kulit gitu. Dan saya yakin dari semua yang hadir di sini itu mempunyai tato itu tidak nyaman. Biarpun ada 1-2 orang di podium mengatakan bahwasanya ketika sudah terlanjur tidak usah dihilangkan, nggak apa-apa. Saya menyimpulkan gini,
untuk orang-orang yang menyampaikan seperti itu tidak merasakan bagaimana rasanya orang yang mempunyai tato. Saya yakin ketika orang tersebut merasakan, pasti mereka pun ingin mencari solusi. Saya dulu sampai berpikir bodo amat dengan rasa, bodo amat dengan mati, yang penting tato saya bisa hilang. Saya sampai ke titik itu karena memang kalau untuk pembahasan tato dalam segi agama itu dosanya itu bukan hanya ditanggung sama pelaku tato, bukan hanya ditanggung sama orang yang bertato, sampai ke keluarga. Akhirnya pukul 17.30 kami selesai proses hapus tato, kemudian istirahat sebentar. Kami dan rombongan juga sempat berziarah ke makam Sunan Ampel, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Kudus. Di perjalanan kami sempat terjebak macet yang cukup panjang karena ada perbaikan jalan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk mencari jalan alternatif dan sempat menyasar. Alhasil pukul 12 siang kami baru sampai di kota Kudus dan menginap semalam di hotel. Baru pada hari berikutnya kami melanjutkan untuk proses peserta di kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua kami proses hapus tato di Surabaya dan kami sudah berada di kota Kudus. Dan di dalam kita lihat ada siapa? Bang Munir. Ini driver kita. Jadi semalam itu kami sampai sini sekitar siang. Kita sampai sini jam 12. Kita nginep di Hotel Salimna Hotel. Rencana hari ini kita berapa peserta ini, Bang? Insya Allah untuk tim hapus tato itu jumlah sekarang menjadi 15. Untuk pesertanya? Untuk peserta itu 120. Itu terdiri dari berapa cowok, berapa cewek? Kalau untuk perempuan itu hanya 6 orang, dikarenakan tadinya dari penyelenggara itu tidak tahu kalau tim kita juga ada tim untuk hapus tato perempuan. Jadi mengambil pasien-pasien yang hanya tatonya itu di bagian luar saja. Jadi karena mempunyai adab ya intinya ya. Mungkin dikhawatirkan ketika yang proses itu laki-laki itu nanti ditakutkan terjadi fitnah. Gitu ya, Bang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang sangat besar ya oleh Allah ya. Perjalanan kita dari event Surabaya ingin melanjutkan event proses penghapusan tato di Kudus. Insya Allah teman-teman semua sudah siap. Jangan lupa niat karena Allah, niat ibadah, dan mudah-mudahan untuk event hari ini dan seterusnya selalu sukses, tidak ada suatu halangan apapun. Dan saya pribadi mengingatkan lagi, utamakan niat karena Allah, niat untuk ibadah, niat nahi mungkar ya, karena menghilangkan kemungkaran tato. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Berdoa selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seterusnya program ini bisa meluas sampai ke kota-kota yang mereka inginkan, dan mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
karena kami juga pelaku sebenarnya, karena masa lalu juga agak seperti teman-teman yang lain, pakai tato, dulunya biar kelihatan sangar seperti itu. Tetapi ketika berjalannya waktu ada hidayah insya Allah, dan itu ada, memang betul adanya, kami karena terpilih sebagai kepala desa dan pemimpin, justru kita mengajak-ngajak ke warga yang lain, teman-teman yang lain untuk menghapus. Jadi dulu saya pelaku, dan sekarang mengajak ke hijrah seperti itu kira-kira. Dulu pakai tapi tidak berhasil, yang sini kayaknya tidak berhasil. Ternyata saya buka di YouTube, di Magelang ada. Waktu itu saya bersama keluarga, anak saya, istri saya ajak ke sana mencoba, dan hasilnya seperti ini. Ini pertama sekali oles di Anaja waktu itu, hasilnya bagus. Akhirnya kami koordinasi sama tim Anaja untuk mendatangkan biar teman-teman lebih mudah, karena kalau ke Magelang terlalu jauh, jadi kita undang ke Jurang biar teman-teman lebih mudah. Karena dulu saya total istirahat, tidak pernah ngantor, kok seminggu kering, hasilnya maksimal. Seminggu udah mulai ngelupas, gatal-gatal, ya sudah kita bisa pakai baju kembali, ya sudah mengantor lagi. Biasalah, sunat aja berani kok, masa segini nggak berani. Ini enggak terlalu sakit gitu. Enggak, ini sambil ketawa-ketawa kok. Masih sambil ketawa-ketawa. Enggak, sakit-sakit enggak. Gini, yang belum bertato jangan pernah punya pikiran untuk membuat tato. Tak pastikan suatu saat akan menyesal. Dan teman-teman yang sudah bertato, mari kita hapus. Dan insya Allah nanti tahun depan kami akan mengadakan kegiatan seperti ini kembali. Akan kami fasilitasi bagi teman-teman yang ingin hijrah. Mungkin hanya itu yang bisa kami, pesan yang kami sampaikan ke teman-teman yang sudah bertato. Ya menyesalkan pasti. Iya. Cuma yang keduanya kan dari orang tua, dari keluarga, terutama dari diri sendiri. Ngelihat segi keluarga pertama, kok menyadarkan diriku sendiri, kok aku kayak gini gitu. Sadar berarti Mbak ya? Iya. Wah, kemarin berarti Lama-lama pengen nangis. linglung. Setiap sholat pengen nangis. Kayak digigit semut. Cuman kayak digigit semut. Sangat mendukung sekali dengan adanya inisiatif Pak Kades. Pak Kades kan ada tatonya, beliaunya kepengen menghilangkan tato, terus datang ke pondok pesantren, itu terus punya gagasan untuk teman-teman yang kepengen menghilangkan tato dengan inisiatif dari Pak Kades untuk memfasilitasi itu. Teman-teman dari Pemdas sangat mendukung sekali, sehingga adik-adik kita yang kepengen menghilangkan tatonya bisa lebih mudah, lebih dekat kan gitu. Efek rasanya ini agak panas, terus cekit-cekit gitu loh, cedil-cedil gitu loh. Ya cekit-cekit. Berarti ini enggak terlalu sakit. Ya hampir sama dengan proses laser. Sama ya. Persis berasa cekit-cekit gini. Akhirnya pukul 17 kami selesai memproses hapus tato dan melanjutkan perjalanan pulang ke pesantren kami. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan memfasilitasi program kami ini. Semoga menjadi amal soleh bagi kita semua.